oleh Pak Odi. Sekali lagi kami informasikan bahwa kami di sini sebagai fasilitator memfasilitasi Bapak Ibu bersama-sama kita belajar bersama. Sumbernya adalah Bapak Ibu semua. Jadi kita saling berbagi seperti yang kita sepakati di awal sesi pertama bersama Pak Pengawas kemarin bahwa kita berpartisipasi aktif di dalam forum, berbagi informasi dan segala macamnya. Ini kita coba sama-sama. Kemudian kita lihat waktu juga sama-sama. Nanti Pak Odi akan memfasilitasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih waktu Bapak Ibu 1 menit untuk menyelesaikan. Kita akan mulai dulu dengan bagaimana memfokuskan pikiran dan hati kita ke dalam satu frame yang sama ya. Maksudnya dalam satu gelombang atau irama yang sama. Kita pakai lagu yang sama gitu. Jadi lagu dan nada yang sama ya. Jangan nanti lagunya A, nadanya B, itu repot kita. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya sesuatu ke Bapak Ibu. Silahkan dijawab dan diikuti perintahnya. Bisa ya? Ini untuk melihat kita masih fokus nggak? Pak Odi sudah siap di sana. Kita akan mulai sesinya. Jadi saya berharap kita sudah ada di. Terima kasih Pak Rizal. Seperti kemarin supaya kita jangan salah langkah. Sebaiknya kita mulai dengan doa. Saya minta dari kelompok 6 1 orang untuk. Apa kabar hari ini? Baik. Nanti sebentar kita akan bikin jadian baru lagi. Mau? Ya itu kemarin sudah ada di kelompok sana. Biasakan Bapak Ibu kalau mau mulai kegiatan di pagi hari di kelas itu kan perlu persepsi ya. Banyak. Karena kami yakin ilmu-ilmu itu sudah ada di Bapak Ibu. Kami pada dasarnya tidak ingin mengajari bagaimana ikan berenang. Kita tidak mau mengajari bagaimana cara burung terbang. Andaikan Bapak Ibu adalah ikan yang ada di lautan, itu renangnya sudah master. Kami malah baru mau belajar berenang dari Bapak Ibu sekalian. Mau belajar terbang dari Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, selalu nyaman, boleh di C sedikit. Seperti kalau dansa itu kan ada waltz C-nya Bapak. Jago dansa di Melaka orang. Kalau sudah C itu C panjang. Di Keva juga tahu. Di Malaka ada tari gong juga. Pakai seperti yang pernah disampaikan kemarin. Hari ini kita akan mengenal apa itu reading camp. Reading camp itu sesuatu strategi yang dipakai dikembangkan oleh inovasi untuk tujuan akselerasi pembelajaran, akselerasi dalam literasi dan numerasi dasar siswa kita di SD. Kenapa harus akselerasi? Nanti kita masuk pelan-pelan. Kapalnya masih berlayar, belum berlabuh. Jadi kita pelan-pelan saja. Mari Bapak Ibu yang berdata silakan reading camp itu. Kalau mau terjemahan lurusnya apa? Bapak Ibu guru bahasa Inggris? Membaca. Apa lagi? Rumah baca. Apa lagi? Kelompok baca. Meja 3? Kelompok membaca. Kelompok belajar. Kelompok membaca. Kelompok membaca. Kelompok 5? Membaca atau kelompok membaca. Kira-kira mirip-mirip begitu, Mama. Karena yang terjadi di dalam kegiatan reading camp itu ada di dalam kelompok-kelompok. Ya. Coba kita lihat. Ini perintah kemarin kita sudah ya. Bapak Ibu sudah mengisi dan mengirimkan semua sebelum jam 9 dari malam? Sudah. Mbak Alifah, 100%? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana soal pretestnya? Mudah, gampang? Kenal Bapak Nelson? Kenal. Kenal ya? Mama tolong bacakan ya. Pak Sakif yang di atas. Oh ya, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya? Untuk mengubah dunia. Tanpa pendidikan banyak kekacauan di mana-mana. Ya, kacaunya karena apa? Pergi belanja di kios bawa 10.000, ya. Pergi belanja di kios bawa 10.000, harusnya ada kembali 5.000 tapi Tuhan bilang pas. Pulang
hanya bawa bensin 1 bungkus, gitu. Itu sudah pas. Itu kata Nelson Mandela. Kurang lebih seperti ini. Benar ya, Bapak Ibu ya? Senjata paling ampuh atau cara paling ampuh untuk mengubah dunia. Tadi sudah saya sampaikan, dan tadi saya sampaikan bahwa reading camp itu strategi untuk mengakselerasi kemampuan baca tulis numerasinya juga di kelas awal. Pembelajaran tentang literasi dan numerasi. Kita menyadari tidak bahwa kemampuan literasi di kelas awal itu masih rendah? Sangat menyadari. Kira-kira Mama mengajar kelas berapa? Yang pertama, reading camp itu merupakan suatu kebutuhan untuk berfokus pada pengembangan kecakapan dasar, literasi dan numerasi. Ini harus kita merasa membutuhkan sebuah teknik atau strategi untuk percepatan kemampuan baca tulis dan numerasi di kelas awal. Kalau kita kegiatan reading camp, kita pelan-pelan masuk ya. Yang kedua, Ibu boleh tolong bacakan. Perlunya kegiatan dan materi pembelajaran yang dirancang untuk mempercepat kemajuan anak. Jadi materi pembelajaran itu perlu dirancang. Jadi materi misalnya, jangan-jangan anak kita baru bisanya itu belajar huruf, ya tak? Bapak Ibu kasih, suruh membaca pemahaman satu buku besar yang isinya ada 8-10 halaman, disuruh anak ini baca. Cocok atau tidak ini? Mungkin dia besok tidak mau datang lagi karena ibu guru kasih yang langsung berat begitu ya. Ada yang punya pengalaman begitu? Tidak ada ya? Terima kasih. Artinya kita mengetahui kebutuhan anak, gitu ya. Jadi materinya harus disesuaikan juga. Kalau anak mahasiswa disuruh belajar huruf, mau tidak? Tidak mau lagi karena dia tidak butuh itu lagi. Siapa yang ada di dalam tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu bisa melebar kemana-mana, ya tak? Hari ini kita pulang, kita tidak tahu anak kita dapat apa. Betul ya? Betulkah betul? Betul. Betulkah betul? Perlunya tracking kemampuan anak secara periodik untuk memantau perkembangan dan kemajuan. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Pengalaman kami di inovasi itu seperti apa? Per hari kan, per minggu kan, per bulan kan? Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Bukan kelasnya. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang itu? Di reading camp itu, inti kegiatannya adalah di pengelompokan anak. Anak kita mungkin ada di kelompok huruf, ada di kelompok suku kata, kelompok apa di atasnya lagi? Bukan mereka ada di kelas 1. Karena ternyata apa? Ada anak di kelas 1 yang sudah levelnya itu tidak huruf lagi. Ada di sekolah Bapak Ibu? Apakah ada anak kelas 6 yang masih membaca kata? Kelas 5 Oke. masih ada, Pak. Kalau kita mengelompokkan anak kelas 6 dengan kelas 6, kita tidak tahu bahwa ternyata ada anak kelas 6 masih di kelompok lebih rendah. Bagaimana kita akan mengintervensi dia sesuai dengan kebutuhannya? Dia baru ada di level kata, belajarnya itu tentang bagaimana mengenal kata-kata. Untuk akselerasi nanti membaca lancar. Tetapi kalau kita pikir anak kelas 6 sudah bisa semua, coba aja dulu. DULU. Oh, masih ada. Pak Rizal? Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan meningkatkan kemampuannya mengenai konsep reading camp. Ini kalimatnya agak lucu sedikit Bapak Ibu. Meningkatkan atau meningkatnya? Setelah atau selama proses ini, setelah proses ini, kami berharap sekali Bapak Ibu meningkatkan kemampuannya mengenai meningkatkan atau meningkatnya? Meningkatkan. Meningkatkan. Ilmu itu sudah ada di Bapak Ibu. Kami mau tambah sedikit saja. Perlu ditingkatkan. Gitu ya. Kalau meningkat. Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan meningkatkan kemampuannya mengenai konsep reading camp.
Berikut pemahaman dan praktik asesmen diagnostik membaca. Penentuan kelompok membaca anak. Pembuatan skenario pembelajaran berdiferensiasi dalam kelompok membaca. Praktik pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. 10 tujuan ya? 5 ya. Ada 5 tujuan yang kami kegiatan Bapak Ibu, kami berharap dapat meningkatkan lagi pengetahuannya tentang konsep pendidikan, pemahaman dan praktik asesmen diagnostik membaca. Kita berakselerasi tadi saja ya. Bunyi vokal ada 6, apa sajakah itu? A, I, U, E dan juga O. Kadang-kadang juga O. Jadi harusnya 7 ya. Bunyi vokal, huruf vokal ada berapa? 5. Bunyinya ada berapa? 7 ya? Oke. E itu ada E, ada E. Tempe atau tempe? Itu E yang mana? E dan E. O, orang atau orang? Ada O, ada O. Bunyi vokal ada 7, apa sajakah itu? A, I, U, E dan juga O, kadang-kadang juga O. Jadi ada E, ada O, ada O, ada O. Kita pakai gerakan. Boleh berdiri semua, kita pakai gerakan. Vokal ada 7, apa sajakah itu? A, I, U, E dan juga O, kadang-kadang juga O. Sesuai dengan wali kelas, Pak, atau? Tidak. Konten. Asesmen formatif. Yang melakukan apa untuk mereview lagi? Terus kelompok 5 ini mereka tayangkan seperti menayangkan hal-hal Sama. Redaksi kelima. Oke. Saya melihat ada sesuatu yang belum ada di situ, tapi nanti kita lihat dulu. Mungkin ada di kelompok lain. Sebentar kita akan tambahkan sama-sama. Boleh dibacakan 1, 2 dulu. Yang pertama itu pengambilan data awal atau pemetaan kemampuan membaca siswa. Itu terdiri dari kegiatan guru itu dia memastikan kenyamanan siswa di dalam kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran dan pengambilan data awal. Selanjutnya guru mencatat hasil tes. Yang kedua, pengelompokan siswa sesuai hasil pemetaan. Itu yang dilakukan guru. Yang pertama, guru menyampaikan hasil tes siswa dari masing-masing kelas. Yang kedua, guru memberikan nama kelompok agar siswa tidak minder, seperti nama-nama hewan dan nama tumbuhan atau bunga. Yang ketiga, guru menentukan jadwal dan guru pendamping untuk setiap kelompok. Yang berikut, perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua, berdasarkan hasil rapat, berarti pengambilan data dengan berbagai cara, ya, asesmen awal, bisa juga dengan pengamatan. Dan untuk pengambilan data ini pasti tidak terlepas dengan yang namanya instrumen-instrumen supaya datanya akurat. Ya, instrumen apakah dalam bentuk angka, dalam bentuk rubrik dan lain-lain. Ya. Setelah itu, setelah teman-teman kepala guru sudah mengambil data di masing-masing kelas, pasti ada yang namanya rekap data. Rapat yang kedua adalah rekap data. Rekap data dipimpin oleh kepala sekolah. Masing-masing guru melaporkan data yang dia ambil. Ya.
Setelah itu data itu juga rekamnya itu juga harus jelas, ya harus jelas, sehingga nanti berdasarkan data itu maka rapat memutuskan dan memutuskan bahwa anak ini ada di kelompok ini, anak ini ada di kelompok ini, anak ini di kelompok ini, dan sudah. Setelah itu, nah bagaimana dari kelompok ini kegiatan selanjutnya? Ya, kegiatan selanjutnya adalah membuat skenario kegiatan, jadwal, ya, jadwal kegiatan. Sebelum membuat jadwal kegiatan, pasti ada uraian tugas yang jelas, pembagian tugas yang jelas kepada pendamping. Ada uraian tugas dari kepala sekolah yang disepakati oleh guru. Ya, misalnya guru X, tugas guru X ialah ini sesuai dengan rencana. Terus yang berikut itu sudah jelas, maka lakukan pendampingan atau pelaksanaan kegiatan kelompok sesuai dengan jadwal dan pembagian tugas tadi. Nah, jadwal itu untuk berapa minggu misalnya? 1 minggu, 2 minggu silakan. Ya, disepakati. Setelah ada pendampingan, maka kita kumpul kembali untuk melaporkan ya hasil pendampingan dan juga lagi-lagi data. Ya, lagi-lagi data kita lakukan hasil pendampingan, apakah ada perubahan dan sebagainya. Ya. Setelah itu ya rapat untuk melaporkan kemajuan masing-masing guru, maka pasti ada yang namanya dengan refleksi bagaimana pengalaman di sana, bagaimana perasaan yang ada di sana, terus penerapannya bagaimana, dan langsung kembali untuk siklus berikutnya ya, dengan pembagian seperti yang siklus pertama. Ini yang saya tangkap dari video yang saya sudah nonton. Terima kasih. Ini luar biasa dari semua. Penting menentukan menyusun skenario pembelajaran? Penting. Apakah tidak penting melakukan intervensi sesuai dengan skenario? Tidak penting. Apakah tidak penting menyusun skenario? Instrumen ini dikembangkan dan dilangkah. Suku kata yang dipilih, ini kan ada 15 ya. Ini 15 dipilih untuk sekedar mengecek kemampuan anak, maka dia sudah bisa membaca suku kata atau belum. Di dalam instrumen ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa semua suku kata yang ada di sini berasal dari penenggalan kata yang bermakna. Suku kata itu kan pemenggalan kata ya, kata yang bermakna, bukan dari sumber suku kata yang tidak bermakna. Contoh sumber suku kata yang tidak bermakna apa? TT, ada nggak? Maknanya dalam bahasa Indonesia? Nggak ada kan? Tete, dan nggak ada. Makanya dicari katanya dulu, baru kita coba. Contohnya as. As ini kata dasarnya dari apa? Asli. Asgab. Bisa asli. Bisa bias. Asam. Bisa asri. Kalau asam tidak. Asam itu A-nya sendiri satu suku kata, samnya satu kan? Asam. Jadi dia suku kata yang aspal bisa. Suku kata yang ada di sini adalah pemenggalan dari dibaca U. Itu ada kata tertentu kalau dicari ketemu, ada yang dibaca U. Contohnya Odi. Pak Odi ini namanya bukan Odi, Odi. O. Nah, bedanya di situ O sama O. Topi itu bacanya berarti O kan? Ada O, ada O. Makanya kalau lagu Pak Odi ini kadang-kadang dibaca U, bukan O. Nah, oto. Ada yang baca oto. Oto. Itu contoh paling sederhana ya. Odol. Kan nggak dibaca. Odol. Odol. Nggak bisa. Oto paling tepat ya. Oto. Oto tidak dibaca oto. 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 Oto atau oto bacanya? Oto. Kalau di sini oto, bacanya sebenarnya oto, otomotif, ya kan? Oke, pokoknya hampir harus benar. Kemudian di dalam kata huruf kelas, yang mana huruf diftong? Coba lihat di kata di instrumen kata ada huruf diftongnya nggak di situ? Huruf diftong itu dalam bahasa Indonesia ada 3. Nah di dalam instrumen ini ada nggak huruf diftong?
Huruf diftong itu 2 huruf vokal. Kalau dibaca lurus kan gitu ya. Kalau mau dibunyikan masing-masing walau. Tapi dia bacanya walau. Jadi huruf diftong itu ada 3 ya. Au, ui, ai. Duhai. Kan tidak dibaca duhai. Ui, sepoi. Nah, itu ya. Nah, kalau ini kenapa dimasukkan ini? Agar kita bisa tahu anak kita lemahnya di mana. Kalau ternyata anak kita tidak bisa baca duhai, dia bacanya duhai, berarti nanti waktu pendampingan, waktu membimbing anaknya, diperkenalkan banyak kata-kata yang mengandung huruf-huruf itu supaya dia bisa mengenal. Nah, begitu. Kemudian ada konsonan rangkap seperti tanjak. Ini konsonan rangkap bukan istilah yang benar dalam bahasa Indonesia, istilah yang kami buat. Tanjak ini kebanyakan anak-anak kita bacanya tanjak, hilang 1 huruf. Jadi dia baca tanjak, bukan tanjak. Nah, ini tujuannya apa? Juga kita bisa tahu, kalau ternyata dia salah di kata itu, berarti nanti saat bimbingnya kita perkenalkan. Dalam bahasa Indonesia ada berapa huruf digraf? Huruf digraf itu ada, kalau nggak salah saya itu ada 4 kalau nggak salah. NG, SH, SY sama KH. Itu 2 huruf vokal yang punya 1 bunyi juga. GH juga loh. Syarat, GH. SY syarat, KH khusus, Khawatir. NG itu kan punya sendiri ya, jeng, kamu itu. NY, NG, KH sama SY. Nah, itu 2 huruf konsonan yang punya bunyi tersendiri, itu disebut digraf kalau tidak salah. Nanti kalau salah dikoreksi. Ini tujuannya juga begitu Bapak Ibu, untuk melihat kelemahan kita. Kalau ternyata anak kita nggak bisa baca jagung, dia bacanya jamun, berarti nanti saat membimbing dikasih banyak kata-kata yang mengandung huruf. Selanjutnya soal membaca lancar. Membaca lancar ini pilihlah Bapak Ibu, pilihlah 1 cerita pendek, boleh dibuat sendiri, boleh ambil dari buku, tapi perlu diperhatikan kata-kata yang ada dalam cerita. Maunya kata-katanya tidak terlalu banyak punya imbuhan. Ini kan tidak terlalu banyak imbuhannya kan. Nah, jadi cerita-cerita yang tidak mengandung banyak imbuhan, kemudian tidak mengandung kata-kata istilah. Kata-kata istilah seperti etos. Nah, itu kan kata-kata istilah ya, etnis, itu kata-kata istilah yang perlu dihindari karena kita sedang mengetes kemampuan pembacaan. Perlahan nanti bisa ditingkatkan. Mungkin cerita di sini kan pendek nih. Adi pulang sekolah, dia melihat ada 3 buku cerita di atas meja. Akan membaca dari kiri ke kanan. Kalau sudah selesai, membaca lagi dari bawahnya, pindah ke baris bawahnya dari kiri ke kanan sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita akan pindah ke halaman berikutnya. Paham, Alika? Iya. Oke. Kalau sudah paham, apakah kita boleh mulai? Oke. Saya hitung, Pak Guru hitung sampai 3, lalu Alika mulai tunjuk dan membaca satu persatu dari A sampai dari awal sampai terakhir. Ini alat penunjuknya. Ya. Sebutkan dengan jelas biar Pak Guru bisa dengar. Dimulai dari sekarang. G, O, K, I, W, N, U, B, P, X, D, C, S, G, E, C, D, T, N, Z, R, F, G, L, C, D, A, Y, D. Oke, Alifah, bagus sekali. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada, kita mau tebak-tebakan. Yang berikutnya adalah suku kata. Aturannya sama seperti tadi. Alifah membaca dari kiri ke kanan. Setelah itu pindah ke baris berikutnya di bawah. Tetap dari kiri ke kanan. Pindah lagi ke baris berikutnya. Tetap dari kiri ke kanan. Dimulai dari sekarang. As, bin,
Cu, Es, Ja, Sik, Ran, Ko, Bong, He,